Rasul halaman pertama, surat Al Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berhubungan dengan ayat ini, kebanyakan orang-orang di kampung saya mengajak untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Malah saya dianggap orang yang tidak umum, dianggap mengikuti agama baru. Kebanyakan orang-orang di kampung saya banyak yang mengikuti agama nenek moyangnya. Yang saya tanyakan, apakah ajakan saya tadi sudah benar, Ustadz, walaupun saya dianggap orang yang tidak umum? Ya memang sekarang ini kalau orang mengajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tidak umum sekarang ini. Karena umumnya orang itu sudah meninggalkan Quran, meninggalkan Sunnah. Ya, maka Nabi mengatakan Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Ketika Islam baru datang itu tampak tidak umum. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah Nabi menyebarkan Islam itu tampak tidak umum. Nyeleneh, asing ora podo karo kancane gitu lah. Tapi Nabi mengatakan nanti akan datang suatu zaman orang yang mengamalkan Islam dengan betul itu tampak tidak umum lagi sebagaimana ketika baru datang. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang termasuk tidak umum tadi. Gitu? Karena umumnya di kampungmu tadi seperti itu, maka kamu membawa ajaran Islam dengan sebenarnya dikatakan tidak umum, malah dianggap agama baru. Sebetulnya bukan agama baru, yang kita sebarkan ini agama yang lama. Lah yang muncul-muncul itu yang baru. Ya, baru. Karena ini lama, disimpan terus tidak pernah dipakai, nah setelah dikeluarkan tampak baru. Ya, zaman Nabi udah. Nah yang baru-baru itu katanya mengikuti zaman wali dan sebagainya lah. Maka Nabi mengatakan, ya, inna ahtasal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun. Bid'ah meneh. Ya itu. Lah wong Nabi ngendikane yang ngono kok piye ta? Wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalatin fin nar. Sungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Quran enggak ada yang salah. Ucapan Allah yang pertama sampai yang terakhir tidak ada yang salah. Keliru enggak ada. Maha suci Allah dari kesalahan, dari kekeliruan. Kalau sampai keliru, salah itu menunjukkan suatu kelemahan. Maka ucapan yang paling benar itu kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Petunjuk Rasulullah. Karena itu Allah mengangkat Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wa yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya Allah menunjuk Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik untuk siapa? Liman kana yarjullah. Untuk orang yang dalam aktivitasnya hanya mengharap balasan dari Allah. Dan mempercayai adanya hari akhir, hari pembalasan. Dan orang yang banyak mengingat Allah.
itu yang mau mencontoh Rasulullah. Maka pada ayat ini Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyatakan, kamu apa cinta kepada Allah? Kalau cinta betul pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku ini aku Rasulullah. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku itu aku Rasulullah. Maka ada orang mengatakan, Quran ini hadis surah gelem apa? MTI hadis surah gelem memang Quran. Enggak mungkin orang mau, kalau mau Quran mesti mau hadis. Nah ini perintah Allah ini, fattabi'uni, itu ikutilah aku, maksudnya aku nabi. Ya, ikuti hadis-hadis perjalanan hidup Rasulullah. Kalau kamu mengikuti aku nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Ya, orang kadang tidak mengerti jenenge masjid tahfidz Al-Quran dikira orang gelem hadis. Brosur yang kita keluarkan selalu ada Qurannya, hadisnya, Quran dan hadis. Sudah kan tidak bisa. Wong Nabi aja mewariskan kepada kita ya dua itu Quran dan hadis. Hadis yang baru saya baca tadi menerangkan baik-baik ucapan tuh ya. Quran, firman Allah maksudnya Quran, sebagai petunjuk Rasulullah. Seburuk-buruk ibadah yang diada-adakan, yang baru. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada, itu syarul umur, sejelek-jelek urusan ibadah. Sejelek-jelek urusan ibadah yang diadakan zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak dikenal, sekarang muncul, sekarang ada. Ya dah? Itu seburuk-buruk urusan ibadah. Nah, setiap ibadah yang baru dikatakan oleh Rasulullah itu bid'ah. Maka bid'ah itu urusan apa? Ibadah. Oh bid'ah, nanti sepeda motor ya bid'ah. Ya, naik sepeda motor bid'ah. Ngaji dina Minggu ya bid'ah. Ya, ini gimana ya? Bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia bebas kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusanmu dunia, urusan duniamu. Zaman Nabi belum kenal, sekarang urusan dunia kamu lebih kenal. Jamaah apalagi jenenge pesawat terbang ya, mobil di darat aja belum ada zaman Nabi. Tidak pernah ada kecelakaan tabrakan sepeda motor karo mobil tidak pernah terjadi zaman. Ya. Tabrakan kendaraan jarang terjadi, kendaraannya unta, war tabrakan. Jaran. Nah, maka urusan dunia bebas, kembangkan, diberi kebebasan. Maka ada kaidah usul, ya dah. Al aslu fil ibadati al ittiba. Urusan ibadah itu kita tidak boleh membuat sendiri, tapi hanya ittiba, mengikut siapa? Mengikut Rasulullah. Ya, mengikut Rasulullah itu ittiba. Kalau urusan dunia bebas. Ya, karena al aslu an asya'a al ibahah. Asalnya urusan dunia itu mubah. Mubah itu hanya boleh. Maka urusan dunia kamu boleh apa saja kamu lakukan selama tidak ada larangan. Maka kalau urusan dunia jangan mencari tuntunan. Cari larangannya ada apa tidak. Selama tidak ada larangan berarti boleh. Kalau urusan ibadah jangan tanya larangan. Ada tuntunan apa tidak gitu loh. Jangan tanya salat maghrib 4 rakaat boleh enggak? Nah, apa ada larangannya toh? Salat maghrib itu 4 rakaat ya boleh, salat isya 3 rakaat ya boleh, wong enggak ada larangannya. Nah, kita kan bener toh? Maka kalau ibadah jangan tanya larangan, ada tuntunannya apa tidak, karena ibadah itu hanya mengikuti tuntunan. Sepanjang tuntunan sholat maghrib itu 3 rakaat. Sepanjang tuntunan sholat maghrib itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, dikosor, tidak boleh. Kalau sholat asar, sholat isya, sholat
Duhur itu boleh dikurangi. Dikosor namanya. Untuk siapa? Bagi orang musafir. Bagi orang musafir, sholat yang 4 rakaat boleh dikurangi menjadi 2 rakaat. Bagi orang musafir, sholat maghrib gak boleh dikurangi, tetap 3. Gitulah. Lah itu jangan mencari larangannya, cari tuntunan kalau ibadah itu. Tidak ada tuntunan, jangan dilakukan. Maka dari itulah di situ diterangkan oleh Allah ya, ikuti Nabi. Kalau kamu ikuti Nabi, diampuni dosa-dosamu karena dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosamu. Nah itu, sehingga kembali pada masalah bid'ah di sini adalah urusan ibadah yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Itu namanya ibadah yang baru, muhdatsah baru.